Abdurrahman bin Auf bukan orang sembarangan. Tidak hanya sekedar konglomerat, beliau adalah orang yang juga ikut berperang di jalan Allah. Beliau ikut perang Badar, beliau ikut perang Uhud, beliau ikut seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya ikut berperang, tapi beliau juga adalah orang yang senantiasa berdakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat zaman Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat, 6 orang untuk menjadi pengganti setelah nanti beliau wafat. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, dan seluruh sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf yang paling layak menggantikan Umar bin Khattab. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya mengundurkan diri untuk menjadi salah satu calon dari khalifah. Beliau tidak mau. Beliau merasa sahabat-sahabatnya jauh lebih mulia dibanding dengan dirinya, walau semua orang menunjuk kepada dirinya. Beliau mengundurkan diri, dan kemudian para sahabat mengangkatnya menjadi seorang hakim. Yang apabila Abdurrahman bin Auf menunjuk seseorang, maka para sahabat pun akan mengikuti perkataan dari Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf menunjuk Utsman bin Affan untuk menjadi pengganti dari Umar bin Khattab, dan para sahabat pun setuju dengan pilihan sahabat yang mulia ini. Waktu terus berjalan sampai usia ke-75 tahun di detik-detik wafatnya. Aisyah datang kepada Abdurrahman bin Auf dan memberikan sebuah penawaran yang tidak pernah Aisyah katakan kepada sahabat yang lain. Wahai Abdurrahman, kalau engkau nanti kembali kepada Allah, jenazahmu akan dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah, bersebelahan dengan Abu Bakar, bersebelahan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking mulianya orang ini. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ya Aisyah, aku merasa tidak pantas disandingkan dengan sahabat-sahabat yang mulia. Biarkan aku dimakamkan bersebelahan dengan sahabatku Utsman bin Maz'um, sahabatku. Biarkan aku dimakamkan di tempat yang lain saja, tidak berdampingan dengan Rasulullah, Umar maupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau pun wafat dalam keadaan sebagai orang yang namanya dikenang sepanjang masa hingga hari ini. Abdurrahman bin Auf mungkin tidak sepopuler sahabat-sahabat lainnya, tapi begitulah kisah dahsyatnya yang terekam di dalam sejarah tinta emas, sejarah Islam yang luar biasa ini teman-teman sekalian. Dari kisah Abdurrahman bin Auf kita mendapatkan banyak pembelajaran yang kita refleksikan dalam kehidupan kita yang sekarang. Abdurrahman bin Auf berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan banyak hal. Ia jatuh miskin mulai dari nol, ia ditinggalkan keluarganya, luar biasa. Namun kokoh berdiri tegak untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Ia meninggalkan kampung halamannya, ia meninggalkan orang-orang yang dicintainya demi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka sepanjang hidup kita memang tugas kita adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Hijrah. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal. Tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kamu semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian di dalam kehidupan kita, dalam proses kita ingin jadi orang yang lebih baik.